Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Mari kita katakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Kami tenang saat bersama-Mu Tuhan. Aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat Yesus Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan apa yang kami perlukan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih lagi jemaat Tuhan katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Kami bersyukur Tuhan. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia. Kau sekali katakan Tuhan, Engkau setia bagi kami. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Dan itu jaminan pasti dalam hidup kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa menjaga hidup kami, tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan.
Sebabnya kami selalu bergantung kepada Engkau Tuhan. Dengan segala keyakinan dan kerendahan hati kami percaya ketika kami bergantung kepada Engkau Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Engkau yang menjaga hidup kami, menuntun kehidupan kami, sehingga langkah demi langkah yang kami jalani sungguh-sungguh langkah yang berharga di dalam hidup kami Tuhan. Karena ketika Engkau menuntunnya Tuhan, maka Engkau akan mengarahkan ke sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Karena pribadi-Mu melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, Dia yang akan menuntun dan memimpin hidup kami. Kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu yang besar itu Engkau nyatakan setiap saat dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu, untuk kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang adalah isi hati Tuhan sendiri. Untuk kami boleh menikmatinya, menjadi terang bagi jalan kami, bahkan menjadi suluh bagi langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Coba Tuhan yang kasih dalam Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya. Ini kali yang ke berapa ya? Pertama. Ya, untuk saya bisa berjumpa dengan Ibu dulu tahun 2000-an dengan Bapak ya. Kita sering ke Jawa Barat ya untuk melayanan dan bersama-sama di tahun-tahun itu yang luar biasa. Ya, kenangan-kenangan yang indah ya. Semangatnya yang luar biasa, apalagi misi, jiwa misinya luar biasa. Dan itulah yang membekas untuk orang-orang yang mendahului kita itu menanamkan hal-hal yang indah bagi kita generasi muda ya. Yang hari ini kita bisa menata pelayanan-pelayanan khususnya di Bekasi dan kota dan kabupaten di dalam kepemimpinan DPBD bersama dengan Pak Ketua, itu bisa membawa Gereja Betel Indonesia makin bertumbuh. Saya ingat tahun itu kurang lebih hanya di bawah 150, kalau sekarang udah 218 gereja kabupaten dan Bekasi ya, dan kota. Dan itu menjadi satu berkat bagi Bekasi untuk terus bertumbuh. Tahun ini dari bidang misi merencanakan pertumbuhannya akan nambah kurang lebih sekitar 30-an gereja di perumahan-perumahan baru yang belum ada GBI-nya ya. Itu sebabnya kita support, kita dukung untuk pertumbuhan perkembangan jiwa-jiwa di wilayah Bekasi ya. Hari ini saya bersyukur bisa menikmati kebersamaan tempat ini ya, untuk kita bisa berbagi kebenaran firman Tuhan yang adalah isi hati Tuhan. Hari ini saya mau mengambil judul prinsip menjadi pelayan Tuhan yang baik. Karena ada ya, kita jumpai dalam kehidupan pelayanan itu ada pelayan-pelayan yang baik, ada pelayan-pelayan yang kadang-kala kurang baik ya. Karena Tuhan sendiri ketika memberikan perumpamaan kepada kita, kita bisa jumpai jelas sekali sinyal dari Tuhan bahwa ada yang namanya kambing, ada yang namanya domba ya. Ada hamba-hamba yang setia, ada hamba-hamba yang tidak setia. Jadi artinya Tuhan sendiri sudah memberikan sinyal bagi kita pengikut-pengikut Kristus bahwa di dalam pengiringan kepada Tuhan ada yang hatinya murni. Ada yang hatinya juga belum dimurnikan, bukan tidak murni, tapi belum dimurnikan. Itu sebabnya bagaimana kita menjadi seorang hamba-hamba Tuhan dalam pengertian orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu siap senantiasa. Kalau Tuhan inginkan, kamu melayani hari ini. Ya, karena panggilan kita kan, saya dulu bukan siapa-siapa, saya jemaat Tuhan dulu. Ya, walaupun orang tua saya seorang gembala, tapi saya hadir dalam pelayanan itu gereja setiap hari sebagai jemaat. Lalu orang tua saya percayakan main musik. Jadi artinya dari jemaat biasa itu pun memang kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena panggilan kekristenan yang utama itu adalah panggilan melayani. Jadi siapapun yang menjadi orang yang percaya, dia punya panggilan untuk melayani. Alkitab mencatat, Rasul Paulus bilang, setiap orang pasti punya yang namanya karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan secara khusus. Saudara tahu artinya khusus? Walaupun kelihatannya sama, dua-duanya Tuhan taruh talenta untuk memuji Tuhan, tapi pasti punya kekhususan masing-masing. Antok kalau memimpin worship leader sebagai worship beda dengan yang lain. Ya, yang lain juga punya kekhususan. Kenapa? Walaupun sama tapi Tuhan taruh kekhususan. Dan itu tidak ada yang tidak punya. Semua jemaat yang dipanggil Tuhan punya talenta yang dimiliki dalam hidupnya. Cuma belum diklik aja, didorong untuk dia bisa muncul menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, hari ini kita mau melihat tentang hal itu di dalam Kolose 3 ayat 23. Ayat firman Tuhan ini berbicara seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose. Dikatakan demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap
hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini prinsip utama kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak ditujukan kepada manusia. Melayani Tuhan itu tidak ditujukan untuk kesenangan seorang pemimpin. Aku melayani supaya pemimpinku senang. Aku melayani supaya sesuatu itu berjalan dengan baik. Tidak. Pelayanan itu ditujukan kepada Tuhan. Nah, buktinya apa? Buktinya ketika Tuhan melihat dan memberikan sebuah respon terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia. Satu kali Tuhan pernah berbicara kepada umatnya, kepada murid-muridnya pada saat itu di dalam Matius 7 itu. Ketika orang datang, Tuhan kasih perumpamaan itu. Ketika orang datang, orang lalu berkata, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang demi namamu. Aku sudah mengajar orang demi namamu. Aku sudah mengusir orang demi namamu. Lalu katakan berbagai macam membuat mujizat demi namamu. Lalu Tuhan bilang apa? Nyalah engkau pembuat kejahatan. Saudara bisa bayangkan. Dia lapor sama Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, aku sudah melakukan pelayanan yang terbaik. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Kenapa? Karena ketika mereka melakukannya, mereka tidak melakukannya untuk Tuhan. Dia melakukan semua pelayanannya seolah-olah untuk Tuhan. Dalam pengertian tanda kutip itu. Tapi sesungguhnya Tuhan katakan, Tuhan tahu. Kau melakukan sebuah kejahatan karena mengambil kemuliaan terhadap pelayanan yang harus dia tujukan kepada Tuhan. Nah, itu Paulus pernah mengalami banyak pengalaman di sana. Bahwa mereka melayani bukan melayani Tuhan. Melayani, apa kata firman Tuhan? Melayani perutnya. Maaf kata, pola-pola pelayanan seperti itu ya terus bertumbuh dari zaman ke zaman, gak bisa dipungkiri. Ya, tetapi kita bisa melihat Rasul Paulus ingatkan kepada kita bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kata seperti itu menunjukkan bahwa itu tidak benar-benar dilakukannya memang ditujukan untuk Tuhan. Artinya itu ada sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita yang memang itu tidak ditujukan untuk Tuhan, tapi itu harus dilakukan seperti untuk Tuhan. Apa itu? Ya, kalau kita lakukan pekerjaan kita sehari-hari di kantor, di tempat usaha, dimanapun kita lakukan sebuah pekerjaan yang jadi tanggung jawab kita, semua itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kalau saudara melakukan sesuatu pekerjaan dalam hidup, yang kita harapkan kebanyakan kan dalam kehidupan ada reward. Ada sesuatu yang kita dapatkan, feedback yang kita dapatkan terhadap apa yang kita lakukan. Tapi saudara, kalau kita lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan, kita gak akan harapkan itu. Dan Tuhanlah yang memberikan sesuatu yang kadangkala tidak seperti yang kita harapkan. Kita lakukan seperti ini, kita mengharap Tuhan kasih yang lebih gede. Kenapa? Karena ketika kita melakukan dengan segenap hati kita. Nah, hal yang paling utama yang dapat kita lihat tentang sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 37 sampai 40 di dalam surat itu dikatakan di sana bahwa melakukan sesuatu yang untuk Tuhan itu bisa dilihat, bisa dipraktekkan dalam kehidupan itu harus dilakukan sesuatu itu untuk manusia. Karena Tuhan gak bisa mengerjakan sesuatu dalam tanda kutip gak bisa itu gak nampak melakukan sesuatu itu tanpa tangan saudara, tanpa kaki kita, tanpa mulut kita. Karena ketika kita berbicara, ketika kita melangkah, ketika kita mengerjakan sesuatu dengan tangan kita, kita harus menjadi tangannya Tuhan. Kita harus menjadi kakinya Tuhan. Gak bisa orang bertobat tiba-tiba tanpa ada seseorang yang bekerja menyampaikan firman itu kepada orang itu untuk bertobat. Untuk mereka bisa berbalik. Tuhan memakai kita, Tuhan menggunakan kita sebagai agennya Dia. Supaya hatinya Tuhan, kalau saudara baca dalam 2 Petrus 3 ayat 9 itu, hatinya Tuhan itu di sana. Dia tidak ingin satu orang pun yang binasa, tapi semua orang berbalik dan bertobat. Itu hatinya Tuhan. Itu sebabnya di atas katakan, ya, mana janji Tuhan? Katakan Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tapi kalau seolah-olah diulur-ulur, itu karena Tuhan punya hati untuk semua orang bisa berbalik dan bertobat. Nah, ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, kalau kita menjadi melayani Tuhan sebagai jemaat maupun sebagai pelayan Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang tidak boleh tidak dalam slide yang kedua itu katakan, kita harus punya kasih kepada Tuhan.
Saudara, kalau saudara melayani tanpa kasih kepada Tuhan, itu pelayanannya hambar. Pelayanan kita seolah-olah kita lakukan sesuatu itu hanya untuk dipuji orang. Supaya mendapat penilaian dari orang. Supaya orang kagum dengan apa yang kita bisa tampilkan. Tapi kalau kita melayani karena kasih Tuhan, pelayanan itu punya isi di dalamnya. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam pelayanan kita. Sekecil apapun itu yang kita lakukan. Kalau kita dasarkan itu atas kasih kepada Tuhan, maka ada sesuatu di dalam pelayanan yang kita kerjakan kepada apa, di dalam pekerjaan Tuhan atau dalam ibadah itu. Dalam Ulangan 6 ayat yang kelima, dikatakan demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kalau mengasihi Tuhan itu memang ya all out. Semua yang ada dalam diri kita, kita harus keluarkan itu sepenuhnya kita berikan terhadap Tuhan. Karena kalau kita bicara tentang sebuah kesaksiannya, ketika anak kami ini kan sudah menikah yang pertama, lalu dia pindah ikut di wilayah dekat mertuanya di Depok, saudara. Jadi dia harus ke Depok, berangkat ke Bekasi tiap minggu itu untuk ibadah. Ya. Satu kali ketika dia mau melayani dia sakit. Ya. Dia berpikir, "Pak, aku lagi gak enak badan ini. Ya, nanti mungkin terlambat." Ya, lalu mama bilang, "Ya kalau sakit kita nggak kasih sebuah pilihan. Kalau sakit ya berhenti istirahat dulu lah, nggak usah melayani." Kita nggak kasih kayak gitu. Ya, kita selalu kasih sebuah tantangan ketika ada orang yang mencoba, ada halangan besar, entah itu bentuknya kayak apapun untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kasih pilihan. Bilang aja, sekarang taruh hatimu, apa yang ada dalam hatimu. Engkau berhenti, istilahnya ganti orang lain lalu melakukan penyembuhan diri, atau engkau berjuang mengalahkan pergumulan tubuhmu untuk engkau melayani Tuhan. Ya, satu kali dia memilih untuk datang. Tiba-tiba nongol, tiba-tiba dia datang melayani Tuhan. Dia bilang, "Loh, kamu kan sakit kan?" "Tidak apa-apa, hari ini aku ingin melayani Tuhan karena jadwalnya melayani Tuhan." Saudara, kalau dia berhenti di sana di rumahnya, dia akan nunggu waktu untuk fokus pada pemulihan tubuhnya. Tapi kalau dia berangkat, dia akan fokus untuk melayani Tuhan. Saudara, ketika orang ambil pilihan mengasihi Tuhan dengan all out, dengan segenap hatinya, selesai ibadah, sehat. Selesai ibadah, dia sembuh. Artinya pulang, coba kamu pikir, kalau kamu di rumah sampai besok juga masih nunggu. Minum inilah, minum itulah, inilah. Tapi ketika melayani Tuhan, fokusnya untuk Tuhan. Saudara, rewardnya itu di luar pikiran kita. Saya punya anak yang terakhir yang lagi kuliah, perempuan ini, satu kali pagi-pagi jam 1 ya, atau jam 2, tiba-tiba kayak oleng-oleng di dapur lalu mau tergeletak. Untung saya lihat ada apa, tiba-tiba mamanya bilang udah nyusup kepalanya di dapur itu. Rupanya dia karena diet ngikuti temennya sampai kurus, akhirnya dia nggak tahu dehidrasi atau apa, bangun-bangun itu tiba-tiba udah mau pingsan, saya angkat. Saudara, kalau secara manusia sebagai orang tua itu khawatir luar biasa. Tapi hari itu saya nggak ada kekhawatiran. Tuhan, aku sudah berikan hidupku untuk Engkau. Aku melayani Engkau tidak setengah-setengah. Aku sepenuhnya berikan hidupku sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Sekarang saya lihat anak saya dalam kondisi seperti ini Tuhan. Saya nggak takut, saya nggak khawatir. Saya hanya suruh sama Tuhan. Lalu saya pegang perutnya dalam nama Yesus. Ini matanya udah putih, udah mau pingsan tapi udah setengah sadar. Sampai ketika dia bangun dia bilang, "Papa tadi doa ya untuk saya. Papa tadi ngomong seperti ini ya." Kalau orang khawatir seperti itu, saya mungkin akan gedor-gedor tetangga. Saya mungkin akan bilang kepada mereka, minta tolong untuk antar ke rumah sakit yang terdekat. Tapi hari itu enggak. Ketika dia bangun pagi, mamanya bikin teh hangat. Apa yang terjadi? Dia bangun, dia bangkit. Sejak itu dia nggak sakit lagi. Sampai satu kali dia bilang nggak mau diet lagi karena udah turunnya luar biasa. Sekarang dia jadi agak gemuk sekarang. Artinya apa? Ketika kita memberikan sepenuhnya kasih kita kepada Tuhan, saudara, Tuhan itu akan mengasihi kita lebih dari apa yang kita bisa pikirkan dalam hidup. Karena Tuhan memang pada dasarnya itu penuh dengan kasih. Di dalam Ulangan 11 ayat yang pertama, Musa pernah menuliskan seperti ini. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Hal ini diulangi oleh Rasul Yohanes dalam suratan Yohanes. Barang siapa mengasihi Tuhan,
itu dibuktikan dengan menuruti segala perintah-perintahnya. Bahkan ayat di bawahnya dikatakan 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga atau 3 ayat yang kelima itu dikatakan bahwa kalau bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidaklah sukar. Saudara, di dalam kehidupan kita, ketika kita mau membuktikan diri kita itu mengasihi Tuhan, itu juga dengan dibuktikan kita ini taat gak dengan perintahnya. Kita ini lakukan gak dalam perintahnya. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan itu punya kewajiban ini. Harus hidup di dalam segala tataran perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita gak bisa sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, lalu kehidupan kita di luar garis perintah Tuhan itu. Itu sebabnya melayani Tuhan itu harus benar dan penuh kehormatan serta penuh kesungguhan hati. Nah, cara menunjukkannya itu bagaimana? Melayani itu harus dilakukan karena kita sadar Tuhan telah melayani hidup kita dengan kasih-Nya yang besar. Jadi bukan kita yang melayani Tuhan karena kehendak kita, tapi Tuhan yang lebih dahulu sebenarnya melayani kita. Kita bisa melayani Tuhan karena Tuhan pakai kita untuk melayani Dia. Karena Tuhan panggil kita untuk melayani Dia. Melayani itu harus dilakukan juga karena Tuhan telah memberi kepada kita talenta untuk melayani. Saudara, kita melayani Tuhan gak bisa ujuk-ujuk. Pada zaman dahulu, proses pencarian orang untuk melayani Tuhan itu tidak sembarangan. Satu kali peristiwa ketika Salomo punya anak, Rehabiam. Dan dia dulu punya pegawai, punya pengawal, punya orang kepercayaan yang namanya Yerobeam. Ya. Saudara tahu ini akibat pertama pecahnya Israel menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Apa yang terjadi dengan Rehabiam? Apa yang terjadi dengan Yerobeam? Yerobeam ini mendirikan peribadatan palsu yang mirip dengan peribadatan di Yerusalem. Dia bikinnya di Samaria. Makanya ada yang namanya sana penyembahan gunung Gerisim yang pada akhirnya nanti dirubah oleh Tuhan ketika ketemu wanita Samaria itu di sumur Yakub, katakan kamu gak akan menyembah di gunung ini, di gunung Gerisim. Itu untuk orang-orang Samaria. Dan tidak juga menyembah di Yerusalem, punyanya Rehabiam pada waktu itu. Jadi Tuhan, di mana Tuhan kami menyembah? Kamu akan menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar di dalam roh dan kebenaran. Itu pada akhirnya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Yerobeam? Yerobeam mendirikan ibadah dan memilih imam-imam menurut kehendak dirinya. Sudah bisa bayangkan. Pada masa itu untuk mencari orang-orang yang melayani Tuhan, pilihannya itu pilihan secara khusus. Panggilannya itu panggilan secara khusus. Ketika mereka mendirikan ibadah menurut ukuran mereka, Yerobeam ini, maka kita bisa tahu dari keturunan Israel ini, turun-temurun dari Yerobeam sampai ketemu yang namanya Ahab dan Isabel itu keturunan raja-raja di wilayah sana itu, mereka itu tidak pernah bisa lepas dari penyembahan-penyembahan yang dibangun oleh Yerobeam. Kalau saudara lihat data turunan dari raja-raja keturunan itu, semuanya mereka berdosa karena tidak bisa melepaskan diri dari penyembahan yang dibangun oleh Yerobeam. Apa itu? Dia mendirikan atau membuat anak patung lembu emas jantan. Buat apa itu? Buat tandingan terhadap bait Allah di Yerusalem. Dia pikir inilah Allahnya. Dari mana idenya Yerobeam itu membuat semua itu? Idenya dari ketika Musa sedang menerima Pentatok 10 hukum. Di bawah Harun ngapain? Dia ngumpulin emas lalu meleburnya lalu membuat patung lembu emas. Tujuannya apa? Dia pikir Allahnya gak turun-turun. Nah, inilah representasi dari Allah. Dan sampai zaman sekarang pun itu masih terjadi. Banyak yang masih merepresentasikan kehadiran Tuhan itu dalam bentuk-bentuk fisik. Yang menggambarkan tidak lebih dari pelayanan-pelayanan yang seperti membangun patung lembu emas itu. Nah, yang kedua, apa yang kita harus miliki untuk melayani Tuhan? Yang kedua, dikatakan bahwa kita harus punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Jadi kalau melayani itu tidak didasarkan kasih terhadap jiwa-jiwa, maka pelayanan itu tidak akan bisa mengena pada sasaran. Di dalam 2 Petrus 3:9 itulah hati Tuhan yang saya sempat katakan tadi bahwa Tuhan itu tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Dia menginginkan supaya semua orang, bukan sebagian orang, semua orang itu berbalik dan bertobat. Ini menunjukkan betapa kasihnya Tuhan terhadap jiwa-jiwa. Jadi kalau pelayanan kita tidak didasarkan untuk mengasihi jiwa-jiwa,
Maka kita akan gak menemukan apa yang Tuhan mau di dalam pelayanan terhadap panggilan kita untuk melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita temukan di sana bahwa di dalam Matius 9 ayat 36. Ini hatinya Tuhan gitu. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi kalau kita melayani Tuhan, dibuktikan dengan melayani jiwa-jiwa, dengan hati yang mengasihi jiwa-jiwa, itu menunjukkan sebenarnya di sanalah hati Tuhan. Kita dipanggil ini untuk apa? Kita dipanggil ini untuk menjadi hambanya Tuhan. Kita dipanggil itu untuk menjadi pelayan Tuhan. Kita dipanggil itu untuk melayani Tuhan. Dan itu adalah sebuah panggilan yang tidak bisa lepas dari panggilan sebagai orang yang percaya. Matius 28 ayat yang ke-19, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka. Itu menunjukkan betapa Tuhan memperhatikan jiwa-jiwa. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Jadi mengapa melayani harus dengan hati yang mengasihi jiwa-jiwa? Ya, karena Tuhan mengasihi setiap manusia untuk menyelamatkannya. Jadi apa artinya kita melayani dengan hebat dan luar biasa, tapi jiwa-jiwa tidak merasa diberkati? Karena melihat pelayanan-pelayanan kita tidak ditujukan kepada jiwa-jiwa. Satu kali Tuhan pernah datang ke rumahnya Lazarus. Ya. Ketika dia mau datang ke sana, dua wanita yang bernama Marta dan Maria ingin menyambut dia, memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Ya, saudara lihat apa yang dilakukan Marta dengan kesibukannya, dengan semua persiapannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau dibilang Marta ini baik nggak melayani Tuhan? Sangat baik. Mempersiapkan enggak untuk kehadiran Tuhan? Mempersiapkan. Lalu apa yang salah dengan Marta ketika Tuhan sindir terhadap apa yang dilakukan oleh Marta? Sementara Maria kalau kita perhatikan tentang kesibukan orang, maka Maria ini tidak melakukan apa-apa. Dia hanya duduk diam saja dengan Yesus, dengan Tuhan pada saat itu. Lalu kenapa Tuhan puji Maria, tidak puji Marta yang melakukan begitu luar biasa kesibukannya untuk melayani Tuhan? Saudara tahu ini gambaran dalam kehidupan kita akhir zaman ini. Orang lebih banyak fokus pada kesibukan untuk menyenangkan hati Tuhan dengan pekerjaan Tuhan. Dia tidak pernah menyibukkan diri dan fokus untuk pribadi Tuhan. Melayaninya bukan melayani untuk jiwa-jiwa, tapi melayaninya untuk fokus diri. Makanya Tuhan kritik kan Marta. Marta, kenapa kamu menyusahkan dirimu dengan banyak perkara? Loh, saya kan memang terlibat aktif ini di gereja, saya harus melayani siapa? Iya. Tapi tanya dalam hati kita, punya enggak kesibukan yang seperti itu untuk Tuhan secara pribadi? Pernah dicas enggak hati kita dengan kesibukan kita itu? Apakah justru kita dipusingkan dengan seperti yang Tuhan katakan, kenapa kamu nyusahkan diri? Kenapa? Karena dia tidak punya waktu dengan Tuhan. Dia begitu sibuk dengan pekerjaan Tuhan tapi enggak punya waktu dengan Tuhan. Tuhan tidak inginkan itu. Karena kalau kita melayani dia dengan luar biasa tapi tidak punya hati dengan Tuhan yang melekat, yang karib. Maka kita akan kehilangan fokus kita melayani. Kita tidak melayani terhadap fokus terhadap jiwa-jiwa, tapi fokus terhadap bagaimana pelayanan itu menjadi sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Ya, kayak tadi yang dikritik Tuhan. Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang demi namamu. Itu hebat semua kan. Saudara kalau lihat di sini orang bisa menyembuhkan orang, kalau orang decak kagum. Ya. Kayak siapa itu yang ibu-ibu itu kan ya di YouTube itu. Tangan bengkok bisa cepat, wah luar biasa dipuji banyak orang. Ya itulah modelnya kayak gitu yang dikatakan aku sudah menyembuhkan orang. Tapi semuanya itu untuk kemegahan dirinya, tidak fokus kepada jiwa-jiwanya itu. Itu sebabnya ketika kita melayani Tuhan, yang pertama memang fokus untuk mengasihi Tuhan, yang kedua memfokus terhadap kasih kepada jiwa-jiwa. Yang ketiga, apa yang harus kita miliki untuk menjadi seorang pelayan Tuhan atau untuk ketika melayani Tuhan? Dalam 2 Korintus 12 ayat 15, Rasul Paulus mengungkapkan hal ini, saudara. Dia seorang pelayan hebat, dia seorang rasul, dia seorang penginjil, dia seorang juga gembala yang suka melayani bersana kemari. Tapi bagian yang ketiga ini bicara tentang berani bayar harga. Seorang yang mau melayani Tuhan harus berani bayar harga. Kesaksian buat anak saya tadi, berani bayar harga untuk tenaganya, untuk waktunya. Maaf kata juga untuk
dokunya, ya, apa fulusnya. Ya. Ketika kita berbicara hal seperti itu, Paulus udah ungkapkan kayak gini. Perhatikan ayat 2 Korintus 12:15. Karena aku suka, ya, karena itu aku suka. Kata suka menunjukkan itu kegemaran Paulus. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu, untuk jiwa-jiwa itu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, dan mengasihi melayani Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa, masakan aku semakin kurang dikasihi. Siapa yang dikatakan Paulus? Apakah saya tidak diperhatikan Tuhan? Ya, Paulus ini pelayan Tuhan tapi dia banyak berkorban. Dia sudah melayani Tuhan tapi banyak berkorban di sana. Ya, kalau zaman modern ini kadang-kala sulit menemukan orang sudah melayani, sudah lelah, sudah sibuk luar biasa tapi harus berkorban. Tapi kalau menemukan orang yang seperti itu, saudara, itu pelayan yang handal dalam sebuah gereja. Itu seorang pelayan yang punya hati, bukan hanya mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Kenapa? Karena dia melayani tapi berani bayar harga. Ada orang yang senang melayani tapi dia gak berani bayar harga. Ditanya waktunya saja, waduh terlalu sibuk. Kebentur ini, waduh ketemu lagi waktu saya gak bisa nih. Oh saya gak bisa. Terlalu banyak menghindar, tidak berani bayar harga untuk melayani. Sudah itu menjadi pelayan yang menjadi troublemaker dalam pelayanan di gereja biasanya. Kenapa? Karena hatinya tidak di sana. Hatinya tidak untuk Tuhan ketika dia melayani. Hatinya tidak untuk jiwa-jiwa ketika melayani. Hanya tertuju pada dirinya. Kristus di dalam Ibrani 9:28 itu melakukan lebih dulu untuk itu. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dari awal Tuhan itu sudah berkata, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Apa yang kita lihat di dalam pribadi Kristus? Dia korbankan dirinya. Dia berani bayar harga untuk hadir dalam dunia ini. Maaf kata, Tuhan hadir hanya untuk memenuhi nubuatan, yaitu mati di atas kayu salib. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus siap 3 hal ini. Yang pertama, harus punya kasih kepada Tuhan, yang all out, yang sepenuh hati. Yang kedua, harus punya kasih terhadap jiwa-jiwa. Karena apapun yang terjadi dalam pelayanan kita itu, jiwa-jiwa itu menjadi bagian yang paling penting yang Tuhan sedang pikirkan sampai pada kesudahan zaman nanti. Dan yang ketiga, kita harus berani bayar harga. Jadi ketika melayani Tuhan, ya harus berani bayar harga. Mengapa harus bayar harga? Karena keselamatan kita adalah harganya mahal. Petrus bilang bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Untuk apa? Keselamatan kita. Jadi saudara melayani karena kemurahan itu. Paulus bilang dalam Roma 12 itu, demi kemurahan Allah, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadahmu, itu servismu, itu pelayananmu yang sejati. Ada korban, ada bayar harga. Tapi Paulus mengawali dengan demi kemurahan Allah. Kalau saudara baca pasal sebelumnya, apa kemurahan Allah? Keselamatan itu. Kita ini bukan dari pokok pohon zaitun. Tapi kita ini adalah carang-carang yang ditempelkan. Itu di dalam ayat pasal yang ke-11 ya. Sehingga Paulus merangkai semuanya itu di pasal yang ke-12 bagian awal, demi kemurahan Allah. Kita melayani Tuhan dengan bayar harga. Coba kalau kita melayani Tuhan tanpa bayar harga dalam hidup saudara, kayak gak ada nilainya pelayanan kita. Ada tidak sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini tidak punya apa greget kalau orang Jawa bilangnya. Enggak ada sesuatu. Tanpa pengorbanan maka pelayanan kita terasa hambar dan seperti rutinitas biasa. Saudara akan beda. Kalau sudah melayani dengan berani bayar harga, ini belum apa-apa. Nanti kalau udah mulai masuk musim hujan, itu akan nampak kelihatan. Kita melayani berani bayar harga atau tidak? Kita beribadah berani bayar harga atau tidak? Kita mengiring Tuhan, mentaati Tuhan untuk beribadah pada Tuhan berani bayar harga atau tidak?
Aku gak punya payung, ini hujannya deras. Depan rumah saya udah genangan air, sudah sebetis katanya. Ya udah gak bisa jalan. Udah, alasannya kan banyak, itu menunjukkan dia gak berani bayar harga. Kalau dia melayani Tuhan dengan cara seperti itu, jangan harap dia mendapatkan sesuatu dari apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Marta dikritik Tuhan karena dia bilang, Tuhan bilang sama saudaraku Maria, supaya dia membantu aku. Itu sebabnya Tuhan bilang, kenapa kamu menyusahkan diri dengan menyibukkan dengan banyak perkara. Karena Marta melayani bukan dengan hati yang mau bayar harga. Tidak sepenuh hati yang dia lakukan untuk Tuhan. Supaya dia mendapat pujian, dia sampai pada batas kekuatannya. Dia baru bilang sama Tuhan, suruh orang lain tuh bantu aku. Kalau kita nggak melakukan sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk ada Tuhan, itu rutinitas saja yang kita lakukan. Ya saya lakukan kapan besok? Udah nanti aja lah, 5 menit lagi lah aku datang ke gereja main musik. 5 menit lagi lah aku datang singer atau WL. Orang kan punya gaya style melayani kayak model kayak gitu. Kalau gak bayar harga. Kenapa? Karena dia menganggap pelayanan itu hanya sekedar rutinitas saja. Aku udah latihan kok kemarin. Aku sudah mempersiapkan diri kok kemarin. Tapi gak mau lagi upgrade dirinya. Yang terakhir, apa yang harus dimiliki untuk melayani Tuhan itu? Yang terakhir yang harus kita miliki itu adalah punyailah ketekunan dan kesetiaan. Apa artinya kita melayani Tuhan dari awal sampai pertengahan dengan luar biasa, dengan pengorbanan, dengan kasih pada Tuhan. Tapi sampai di titik akhir, menjelang akhir, kita berhenti karena jenuh. Kita berhenti karena kita merasa bahwa sudah saya puas dengan apa yang saya lakukan. Apakah tidak ada di dalam kehidupan kita keseharian saat ini? Ada. Saya mengenal seorang yang dulunya itu worship leader luar biasa. Dia melayani itu wah luar biasa, kalau melayani urapannya luar biasa. Cara dia melayani itu membawa suaranya bagus. Belum sampai akhir. Dia dapat jodoh dari orang yang tidak kenal Tuhan. Akhirnya dia menikah di sana, dia tinggalkan Tuhan. Apa artinya yang dia lakukan semuanya itu? Kita melayani Tuhan itu dengan dasar kasih kepada Allah. Mengasihi jiwa-jiwa. Kita berani bayar harga. Tapi apa yang kita lakukan harus sampai tuntas. Sampai akhir. Jadi kalau orang mengerjakan sesuatu tidak sampai tuntas. Pekerjaannya tidak membawa dampak apapun dalam hidup. Tuhan sendiri pernah katakan ketika dia mengerjakan pelayanannya. Yang tadi saya katakan lahir dalam dunia hanya untuk ada di kayu salib. Apa yang dia katakan pada akhir pelayanannya? Sudah selesai. Engkau harus bangga. Saya kenal pejabat-pejabat yang dalam usia lanjut. Sampai masa tua dia tetap melayani Tuhan. Wah, saya bisa melihat hati terenyuh. Kapan saya harus bisa bertahan seperti itu? Apakah saya masih bisa terus bertahan seperti itu? Karena ada beberapa yang dia gak bertahan, dia udah serahkan kepada orang lain. Aku udah pensiun saja. Ya memang GBI memberikan ruang untuk itu. Menjadi pejabat yang usia di sana dikasih ruang pejabat purna layan. Ya, sebenarnya hati saya gak setuju itu. Karena Pak Heru itu memasukkan itu untuk dibahas seperti itu. Dan sekarang ada beberapa pejabat kita di atas usia-usia 70 tahun sudah masuk purna layan. Seperti diistirahatkan. Harus melayani Tuhan itu harus sampai tuntas. Dia bisa memberkati kok. Generasi-generasi terus akan meneruskannya. Dia masih bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan di masa tuanya. Seorang nabiah ketika kelahiran Kristus. Ya, salah satu ada Zakaria, lalu ada nabiah di sana. Dia bisa berkata, sekarang aku bisa pergi dengan tenang. Karena selama ini dia hidupnya ada di bait Allah. Menunggu terus sampai kabar itu datang tentang kelahiran Yesus Kristus itu. Ketika Yesus Kristus lahir, berada dalam bait Allah diserahkan, baru hatinya tenang, dia mau pergi. Artinya apa? Yang dia lakukan sampai tuntas. Jadi kalau saudara dan saya melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, apa yang kita lakukan, kita harus selesaikan itu. Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman.
Paulus selesaikan semuanya itu. Tuhan Yesus selesaikan semuanya itu. Kita harus selesaikan semuanya itu. Tetapi ketika kita harus menyelesaikan semuanya itu harus ada yang namanya ketekunan. Ketekunan itulah yang menjadi kunci kita bisa menyelesaikan semuanya itu. Ayub kalau nggak punya ketekunan di dalam menghadapi proses pergumulannya, dia nggak akan bisa mengerjakan ketaatannya dan imannya kepada Tuhan sampai tuntas. Alkitab mencatat dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa terhadap bibirnya atau perkataannya. Sampai dalam ayat 23:10 Ayub bisa berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara yang melayani Tuhan harus berani berkata dalam hidup kita. Kalau ada tantangan, kita butuh ketekunan. Berani seperti Ayub bilang, seandainya ada ujian datang kepadaku, aku akan timbul seperti emas. Ibrani 3 ayat 14 dikatakan demikian sebagai ayat yang penutup. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Perhatikan kata-kata ini. Berpegang teguh pada iman sampai pada akhirnya. Apa yang dipegang? Iman yang semula. Bicara tentang kasih kepada Tuhan yang mula-mula. Iman yang pertama kali kita miliki dalam hidup. Dijaga sampai pada akhir. Termasuk hal melayani kepada Tuhan. Melayani kepada Tuhan harus dikuatkan dengan ketekunan dan harus ditaruh di sana kesetiaan. Kenapa? Karena kesempurnaan pelayanan kita, kalau kita kerjakan pelayanan itu sampai pada akhirnya. Nah, ini kiranya 4 bagian ini menguatkan saudara di dalam panggilan kita untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak melayani Tuhan dengan mengasihi Tuhan, gak ada artinya pelayanan kita. Kalau kita melayani Tuhan tidak memiliki dasar mengasihi jiwa-jiwa, tidak ada sesuatu yang dapat kita dapatkan dalam pelayanan kita. Kalau kita melayani Tuhan tidak dengan bayar harga, saudara, pelayanan kita seperti rutinitas saja, hal yang biasa, yang gak ada kuasa apa-apa. Kalau kita melayani Tuhan tidak sampai tuntas, maka tidak ada nilainya pelayanan kita pada akhirnya nanti. Kerjakan 4 bagian ini, maka apa yang kita lakukan dalam hidup kita sebagai seorang pelayan Tuhan atau orang-orang jemaat yang melayani Tuhan, maka pujian Tuhan pada akhirnya, sabaslah hai hambaku yang setia. Terimalah mahkota yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi bagian pemberitaan firman hari ini, bagaimana kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan satu pujian. Seperti wanita sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia kepada Tuhan. Seperti wanita menggurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagi. Katakan sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita menggurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku untuk mengasihimu, Yesus Engkau baik bagi. Katakan kepada Tuhan, sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir ku menutup.
kasih saya undang Ibu Pendeta Koleng untuk menaikkan doa dan syukur. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kalau hari ini Tuhan Yesus kami boleh ditegur oleh firman Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali Tuhan. Apapun juga yang kami perbuat dalam hidup ini Tuhan. Kami perbuat seolah-olah seperti untuk Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mempercayakan kepada kami sebuah pelayanan, kami boleh melayani Engkau Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kami. Kalau kami melayani akan Engkau Tuhan, itu merupakan sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Sebab itu kami harus lakukan itu semua dengan sungguh-sungguh. Kami harus lakukan itu semua dengan sepenuh hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Pelayanan yang kami berikan Tuhan, itu tandanya Tuhan kami mengasihi akan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan lebih dahulu mengasihi akan kami Tuhan. Engkau terlebih dahulu melayani akan kami Tuhan. Kalau kami melayani akan Engkau Tuhan, Engkau percayakan sebuah pelayanan kami di hadapan-Mu Tuhan. Yang berarti Tuhan bahwa kami mengasihi akan sesama kami. Kami diajar untuk mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami. Mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami melayani Engkau berarti kami harus bayar harga di hadapan-Mu Tuhan. Terkadang kala kami merasa sakit Tuhan. Terkadang kala kami merasa Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Karena ada banyak tantangan yang kami hadapi Tuhan. Tapi itulah harga yang harus kami bayar. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami tidak sendirian ketika kami melayani akan Engkau. Ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Ada Tuhan yang menyertai kami. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Ada Tuhan yang menyanggupkan kami Tuhan. Sehingga kami cakap melayani akan pekerjaan-Mu Tuhan. Talenta apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami adalah hamba di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Kami siap melayani akan Engkau Tuhan. Tidak ada pelayanan yang besar dan tidak ada pelayanan yang kecil Tuhan. Sama-sama Tuhan, Engkau menghargai itu semua di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan. Biarlah kami tetap kepada panggilan-Mu Tuhan. Kami tidak lari dari panggilan-Mu Tuhan. Tapi kami tetap mengerjakan itu semua. Dengan penuh kesungguhan hati kepada-Mu Tuhan. Dengan penuh rasa tanggung jawab kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan ada upah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan.
Biar firman Tuhan ini merema dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang setia, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku yang setia dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Berkati sidang jemaat Tuhan. Berkati Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, Ibu Rahel. Dia tetap melayani akan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan ada terus di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ada upah yang Tuhan sudah sediakan bagi hamba-Mu, Ibu Gembala kami di tempat ini yang setia Tuhan. Yang penuh semangat untuk melayani akan Engkau Tuhan. Berkati penggembalanya di tempat ini. Dan berkati Tuhan keluarganya yang mendampinginya Tuhan. Berkati seluruh pengerja-pengerja di tempat ini. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Yang mendampingi Ibu Gembala di tempat ini. Sehingga pelayanan di tempat ini boleh maju sukses. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama kita berdiri. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, beri sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita yang memberkati kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Saudara diberkati malam ini. Diingatkan Tuhan bagaimana kita harus menjadi pelayan-pelayan yang baik. Amin. Untuk kembali kita berkomitmen melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tadi pagi dan siang diingatkan melayani dengan kasih yang sempurna. Mari kita gabungkan semuanya itu. Ayo kita kembali bersemangat. Kita melayani Tuhan tidak hanya untuk yang di mimbar ini saja. Tetapi engkau bisa melayani dari bentuk apapun. Katakan amin. Sebelum Tuhan datang kembali, biarlah kita membangun rumah kita dengan sebaik-baiknya di surga nanti. Amin. Saudara diberkati. Mari kita akan arahkan tangan kita kepada Bapak dan Ibu Stefanus selaku sekretari dari PPD kita di Bekasi. Tuhan, engkau sudah kirimkan kedua hamba-Mu untuk memberkati kami semua. Engkau berkati kembali apa yang sudah ditaburkannya di tempat ini Tuhan dengan berlipat kali ganda. Berkati keluarga, anak-anak, semua pekerjaan pelayanan yang sedang dilakukannya. Tuhan memperluas daerahnya dan memberikan lebih lagi hikmat marifat daripada Tuhan turun atasnya. Kesehatan yang sempurna turun bagi keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kita siapkan hati kita untuk membawa pulang berkat Tuhan.
yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerahnya yang dahsyat bagi kehidupan kami semua, dan terus berjanji untuk kita akan makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya. Terima kasih Tuhan, pada hari malam ini sampai dengan Tuhan datang kembali, tetap setia kepadanya. Mari yang setuju katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Ibadah telah selesai saudara. Saudara bisa satu sejenak sebelum meninggalkan tempat ini. Selamat.